berikutnya akan berikan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya jika dihadapkan kepada satu hal di mana ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa para ulama, bagaimanakah jika kita mengambil dalil tersebut dengan tanpa ada kesan merendahkan ilmu dan keilmuan dari fatwa para ulama? Karena ada sebagian dari rekan-rekan kami yang menyebutkan bahwa para ulama pun memiliki dalil terhadap hal tersebut, sehingga kita pun juga bisa mengikuti fatwa para ulama. Demikian pertanyaan yang disampaikan. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi. Berkaitan dengan masalah dalil atau fatwa, kita diajarkan oleh para ulama kita, yang diajarkan oleh para ulama kita berpegang teguh kepada dalil, dan itu yang kita baca dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dari athar para sahabat radhiyallahu ajma'in, dan juga para ulama, atau para imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah, semuanya mengajarkan apabila sudah ada dalil, disuruh pegang dalil, buang pendapat mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti dalil. Itulah nasihat para imam, yang mereka ini diketahui oleh seluruh manusia tentang keimaman mereka, bahwa mereka ini orang-orang alim, menguasai Quran dan sunnah. Dari empat imam ini mereka hafal Quran, sebelum mereka balik sudah hafal Quran, dan mereka kuasai semuanya. Tapi mereka mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu yang diajarkan. Dan seterusnya seperti para ulama mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah tahu ada dalil, ya kita ikut dalil. Yang kita ikut dalil Quran dan sunnah. Itu yang diperintahkan. Adapun adanya fatwa kan nggak harus diikuti, nggak wajib untuk diikuti. Dilihat dalilnya. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Jadi ini bukan merendahkan para ulama, sama sekali tidak. Justru yang harus kita ikut itu kalau mau berpikir yang wajar dan waras, gitu. Yang diikut siapa? Di muka bumi ini yang harus kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Untuk ingat tuh, yang akan ditanyakan di kubur yaitu man nabiyuka, siapa nabimu? Untuk apa? Kamu ittiba enggak kepada Rasulullah? Karena apa yang ditanyakan satu ini, enggak ada yang lain. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Rasulullah. Bukan ikuti masyayikh, bukan ikuti ulama, bukan. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Makanya bagaimana kita ini menumbuhkan ketaatan kita kepada Rasulullah? Ketika ada dalil, ikut. Wajib. Kalau ada perselisihan, yang ikut dalil. Dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang satu masalah agama, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya.
Yang kedua dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 65. Fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka presisikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi ketika berselisih, kembalikan kepada dalil, bukan kepada akal, bukan kepada ulama, dalil. Kita harus yakin dengan dalil ini dan jalankan. Insya Allah kita akan selamat. Karena kalau kita ingin dapat petunjuk, ikuti Nabi. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kau mengikuti beliau SAW, kamu akan dapat hidayah. Makanya ketika orang nanti di hari kiamat menyesal itu karena mereka menyesal tidak mengikuti Rasul. Mereka menyesal karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi harus kita ikut Rasulullah SAW. Itu penyesalan yang ada. Nanti kita bisa lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena nggak mengikuti Rasulullah. Di dalam surah Al-Furqan dan juga dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengikuti para pembesarnya, tokoh-tokohnya, tapi nggak mengikuti Rasulullah. Menyesal mereka. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi, ikhwan fiddin, azakumullah, ketika kita disuruh untuk mengikuti dalil, bukan melecehkan para ulama, tidak sama sekali. Dan juga antum melihat seperti umpamanya berkaitan dengan masalah wabah ini, kan masing-masing negara punya kebijakan masing-masing. Itu juga harus kita perhatikan. Masing-masing negara punya kebijakan, punya aturan, punya undang-undang. Saya ambil contoh di Saudi. Di Saudi tetap orang harus ikut kepada ulil amri di sana. Artinya masjid kalau dibilang nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka. Kalau dibuka ya kena hukuman di sana. Di sana orang keluar umpamanya di saat pandemi yang besar sebelum ini harus pakai masker. Nggak pakai masker kena denda 1.000 real. Jadi ada aturan di sana. Begitu juga ketika ulil amri mengatakan sab harus renggang, ya harus ikut. Kalau tidak kena hukuman, karena di sana ada undang-undang yang wajib dilaksanakan. Beda di sini kalau di Indonesia. Masing-masing negara punya. Di sini kan cuma himbauan, nggak ada undang-undangnya. Himbauan aja. Dan yang sudah melaksanakan sholat rapat ini bukan satu orang, jutaan di Indonesia ini, udah jutaan. Yang nggak melaksanakan cuma berapa orang kan? Bisa dihitung, yang ngaji itu yang nggak laksanakan, yang ngaji berapa ustadz, berapa doktor itu, takutnya luar biasa. Kok takut kepada wabah, nggak takut kepada Allah? Yang memerintahkan sab ini rapat siapa? Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Yakin masjid bersih, insya Allah nggak akan kena. Yang dilaksanakan dalam masjid ini protokol syariat. Jangan antum di masjid pakai masker. Jalankan, insya Allah orang dari luar masuk dengan wudu bersih semuanya, dijaga sama Allah. Dan buktinya nggak ada. Antum lihat dari mulai awal di Indonesia ini pandemi, awal Maret sampai sekarang, alhamdulillah aman masjid, nggak ada apa-apa. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka, dari wabah, dari penyakit yang berbahaya. Itu yang kita doakan untuk kita dan kaum muslimin semuanya. Jangan kemudian akhirnya orang-orang yang takut ini tambah sakit jiwa. Doakan mudah-mudahan di masjid sakit, kena corona, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sakit. Ustadznya juga jadi sakit sekarang ini. Mestinya dia ilmunya bermanfaat, sekarang malah sibuk dengan ODP, OTG. Ya Allah ya Rabbi, hilang tuh ilmunya, hilang. Mestinya kan dia bicara soal Al-Quran, hadis, mengingatkan orang kepada Allah, mengajak orang. Syiar Islam yang paling besar apa? Salat, azan, dipanggil 5 waktu. Azan, hayya ala shalah, hayya ala ke masjid. Kok antum takut? Orang awam sudah salat, jutaan orang sudah salat. Kok antum masih di rumah masih ketakutan? Ntar akhirnya mati sebelum mati lagi. Karena takut. Nggak boleh orang beriman takut, nggak boleh. Nggak akan kena kepada kita kecuali Allah apa yang Allah takdirkan. Orang beriman ditakut-takuti tambah berani dia.
Kan sahabat demikian. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, tambah berani. Bukan tambah takut. Tambah takut mereka kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah. Cukup Allah pelindung kami dan dia sebaik pelindung. Ini yang harus dihidupkan. Jadi justru di saat wabah itu Allah menguji kita, menguji iman kita, menguji tentang ilmu kita, diamalkan atau tidak. Diuji kita ittiba enggak kepada Rasulullah. Ini ujian semuanya. Tapi orang beriman menghadapi ujian biasa. Jangan dianggap berlebihan, takut. Ya kalau di negara lain ditakut enggak ada masalah, kita jangan. Kita kenyataan yang ada. Antum bisa lihat dong. Antum ini udah sibuk dengan data sih. Ya tiap hari dengan data. Jadi tambah takut. Kalau juga mau jujur, waras, yang sembuh ini 1.000, 100, puluhan ribu yang sembuh. Ada yang meninggal, takdir Allah sudah meninggal, ajal. Gitu. Cuma jangan ditakuti dong. Artinya sebelum ada wabah corona ada nggak yang meninggal? Ada banyak yang meninggal. Sebelum ada wabah itu banyak yang meninggal. Banyak penyakit-penyakit yang di Indonesia ini orang meninggal setiap hari. Kayak penyakit TBC dan yang lain banyak. Jantung aja tiap hari orang mati. Nggak ribut tuh orang, nggak ribut. Tapi giliran wabah ini, dibesarkan oleh media, antum juga ikut. Jadi yang menyebarkan ini bukannya dari pemerintah, ustadz-ustadznya. Hati-hati, takut. Tiap hari di HP-nya itu ada berita tentang wabah, berita tentang corona. Kan nggak baik seperti itu. Antum berikan semangat kepada kaum mukminin untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun atas semua dosa. Itu yang bagus bagi para dai, para ustadz itu. Ajak umat ini untuk kembali kepada Allah, ajak umat untuk taubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ajarkan mereka untuk takut hanya kepada Allah. Ajarkan mereka demikian, bukan ditakut-takuti, bukan. Ajarkan mereka untuk mengimani tentang cobaan, ujian, musibah dari Allah Taala yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk membedakan siapa yang beriman dengan benar, siapa yang munafik, yang dusta. Dengan cobaan ujian ini Allah ingin mengangkat derajat kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan masukkan kita dalam surga. Selama kita sabar dan redha dan jalani syariatnya. Bukan tambah takut, bukan. Ini tidak takut-takuti. Ustaz-ustaz takut-takuti, punya kelompok atau grup WA, nakut-nakuti yang lain. Tambah takut. Antum gimana? Antum gak usah jadi ustaz kalau penakut. Kalau penakut gak usah jadi ustaz. Kesian murid-muridnya. Akhirnya kalau antum sakit, ya murid juga ikut sakit. Mesti antum berani dong. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah, sifat syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Para sahabat berani. Gak ada penakut. Antum lihat mereka diutus oleh Rasulullah ke negeri-negeri yang jauh. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman sendirian. Dulu gak ada lampu seperti sekarang, gak ada hotel, gak ada restoran. Jalan di tengah padang pasir yang penuh dengan segala macam rintangan. Ada perampok, ada penjahat, ada binatang buas. Jalan. Diajarkan berani untuk itu. Bukan tambah takut. Makanya kalau berkaitan dengan dakwah selalu disebutkan dalam Al-Quran, berjuang, berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kamu dan harta kamu, semua seperti itu. Orang kalau sudah penakut, antara penakut itu mesti apa? Penakut mesti bakhil. Untuk melihat deh, kalau penakut mesti bakhil, pelit, kikir, kedekut itu. Kalau udah penakut itu. Tapi kalau syaja'ah itu mesti karim dia. Karam dia, dermawan dia kalau berani. Dermawan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ketika membahas tentang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'id din wa ghalabatir rijal. Itu dibahas oleh Ibnu Qayyim di juz yang keempat tentang kalau orang yang berani dia mesti karim. Orang yang penakut mesti bakhil. Bakhil. Jelas sampai sini. Jadi pada hakikatnya ini saya ingin jelaskan panjang. Kenapa?
ketakutan luar biasa dan menakut-nakuti. Jadi dianggap kita ini syad, ganjil. Saya udah jawab tuh. Dianggap kita melecehkan, sama sekali nggak melecehkan. Selama kita dengan dalil, kita bersama dalil, kita ini mulia. Kita bersama Rasulullah SAW. Bersama dalil, bersama Rasulullah SAW. Maka saya bawakan beberapa bulan yang lalu saya bawakan perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah ketika berhadapan dengan apa? Dengan dalil. Bagaimana sikap mereka dengan dalil? Ada berapa poin saya bawakan itu? 12 poin. Antum dengarkan lagi, ulang, antum baca lagi. Penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq, disebutkan oleh Imam Al-Musili dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat. Antum baca di situ. 12. Jadi supaya orang ini paham tentang dalam kita beragama ini, agar orang ini berpegang teguh pada Quran dan Sunnah fahmi salaf dan berjalan di atasnya. Insya Allah kita nggak akan ada apa-apa. Selamat insya Allah. Di masjid kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin agar dijauhkan mereka dari malapetaka, dari wabah. Doakan mereka. Insya Allah akan dikabulkan doa kita. Saya pikir cukup sampai di sini dari apa yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.